Para pendengar yang budiman, kini kita sudah tersambung dengan salah seorang tamu kami dan tamu Anda dalam rangka menyambut kedatangan tamu-tamu Rahman atau para jemaah haji kita dari Nusantara yang melaksanakan rukun Islam yang kelima untuk tahun 1446 Hijriah, tahun 2025 Masih. Beliau adalah Pak Ulil Amri, salah seorang tenaga pengajar resmi dari Republik Indonesia untuk Sekolah Indonesia Jeddah. Assalamualaikum Pak Ulil. Waalaikumsalam Bapak. Apa kabar kita ini pagi ini? Alhamdulillah sehat. Di Jeddah kita pagi, tapi nampaknya di Indonesia kita sore ini Pak ya? Iya sepertinya Pak. Iya, karena itu lebih bagus kita mengatakan Assalamualaikum saja. Ya, di mana posisi kita sekarang? Sekarang alhamdulillah sedang di sekolah. Jadi sekolah sih sedang libur saat ini karena musim haji biasanya sekolah-sekolah itu diliburkan. Tapi karena kita masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, kita tetap masuk kantor. Iya. Walaupun sedikit sibuk, tapi kan tidak menghalang Pak Ulil Amri untuk ikut serta dengan kami di Radio Saudi Internasional, siaran bahasa Indonesia, untuk bersama-sama menyambut saudara-saudara kita yang datang dari Indonesia yang melaksanakan ibadah haji. Kami persilakan Pak Ulil untuk menyampaikan ucapan selamat datangnya kepada tamu-tamu Ar-Rahman ini. Baik, terima kasih Bapak. Ya, yang pertama tentu ahlan wa sahlan untuk semua jemaah haji Indonesia yang saat ini berada di Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Sungguh sebuah karunia, rahmat yang sangat besar dari Allah. Bagaimana bisa Bapak dan Ibu semuanya bisa hadir pada saat ini di Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji beberapa waktu ke depan. Mungkin saya yang pertama mengucapkan selamat dulu karena sudah terpilih tahun ini untuk melaksanakan ibadah haji, dan semoga ibadah haji yang dijalankan lancar hendaknya dari awalnya sampai ke akhirnya nanti. Amin. Dan insya Allah jadi haji yang mabrur dan mabrurah ya Pak ya. Insya Allah. Setelah penantian yang cukup panjang, bahkan sangat panjang di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk juga mungkin di tempatnya Pak Ulil ya di atas 10 tahunan kurang lebih. Kira-kira pesan dari Pak Ulil untuk para jemaah haji kita yang sedang melaksanakan ibadah ini apa kira-kira sehingga mereka itu akan mendapatkan haji yang mabrur, artinya penantian yang cukup lama itu tidak sia-sia Pak. Iya, terima kasih Bapak. Tentunya melaksanakan ibadah haji sesuai dengan syarat dan rukunnya, dan melaksanakan prosesinya sesuai dengan apa yang sudah dipelajari dalam manasik-manasik ketika kita masih di Indonesia. Itu akan sangat berguna sekali Bapak Ibu, karena untuk lokal haji misalnya yang berhaji dari Saudi, itu sama sekali tidak dibekali manasik sehebat dan sebagus yang ada di Indonesia. Ya, mungkin hanya dilakukan online via Zoom gitu. Tapi kalau di Indonesia itu kan pertemuannya banyak dan ada simulasi berkali-kali. Jadi insya Allah dengan latihan yang sudah Bapak Ibu lakukan, kemudian juga dengan menaati semua peraturan yang disampaikan oleh para mutawif, kemudian dari hamlah atau dari syarikah, dan juga mengingat pantangan dan larangan yang tidak boleh dilaksanakan atau dilakukan ketika kita berada di Tanah Suci ini. Seperti larangan membunuh hewan ataupun tumbuhan, ya, dan juga menjaga dari hal-hal yang membatalkan ataupun mengurangi pahala ibadah haji kita. Iya, penjabaran Pak Ulil tadi tentang bagaimana menggunakan waktu, dan setelah jemaah haji kita sudah kini berada di tanah air, tentunya
berangkat dari pengalaman Pak Ulil sendiri ya, waktu pada tahun-tahun sebelumnya sudah berhaji kan Pak ya? Alhamdulillah sudah pada tahun 2023, Pak. Ya, jadi kalau jemaah haji kita itu sebelum berangkat ke sini, ke Tanah Suci, terlebih dahulu mereka latihan ya. Kalau tidak Iya. salah saya mungkin 1 minggu itu 2-3 kali Pak. Sementara kalau di sini gimana Pak? Kalau untuk yang lokal haji itu hanya ada Zoom meeting saja, kemudian ada diskusi dan lain-lainnya kita belajar lebih ke otodidak atau belajar secara mandiri. Jadi kalau ada Bapak Ibu dulu belajar di pesantren tentang fikih itu akan sangat membantu sekali. Ya, selain persiapan yang telah dibekali dari Indonesia pada saat melaksanakan latihan, apalagi yang perlu dibutuhkan, Pak, oleh para jemaah haji kita sehingga mereka di sini benar-benar menggunakan waktunya dan mendapatkan haji yang mabrur, Pak? Yang jelas tentu manajemen waktunya sebagaimana yang Bapak sebutkan tadi. Yang pertama harus pintar membaca situasi bagaimana caranya agar kita melaksanakan setiap tahapan dari ibadah haji itu bisa pada waktu yang digariskan oleh hamlah atau syarikah. Jadi kadang-kadang situasi di lapangan itu tidak sama seperti ketika kita manasik karena orang ramai ya Pak ya. Betul. Jadi kita harus punya siasat juga. Seperti misalnya antrian aja misalnya untuk ke WC, misalnya ke hamam. Ya kalau orang ramai berarti kita harus lebih awal untuk bangun dan mengambil wudhu atau menuntaskan segala kebutuhan kita di hamam. Kemudian dengan cara seperti itu kita jadi punya banyak waktu luang untuk membaca Quran, zikir. Ya, atau melakukan hal-hal lainnya, membaca doa lebih banyak. Karena kalau kita disibukkan dengan antrian, kemudian dengan hal-hal yang sebenarnya tidak substansial, takutnya nanti waktu ibadah kita jadi berkurang gitu. Kemudian yang kedua itu jaga kesehatan, karena tahun ini masih sama dengan tahun sebelumnya, masih musim panas. Jadi harus sedia bekal air, makanan, seandainya nanti dalam perjalanan kita haus atau lapar. Sekalipun keran-keran air banyak tersedia, saya lihat pada tahun 2023 itu di mana-mana ada, tapi kita tidak tahu nanti situasi di lapangan, jadi kita jaga-jaga aja bawa 1 botol air minimal yang kecil. Betul. Tadi disebutkan oleh Pak Ulil kalau tahun 2023 dan 2025 ini nampaknya tidak terlalu jauh berbeda, Pak. Dari sisi fasilitas, bagaimana Pak Ulil melihatnya? Kalau dari sisi fasilitas, tentunya untuk jamaah haji Indonesia yang dikelola oleh pemerintah kita dibandingkan dengan yang dikelola oleh lokal di sini, lokal haji di sini tentu berbeda ya. Iya. Tapi sekalipun seperti itu, apapun yang kita terima hendaknya kita tetap mensyukuri dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Terutama kalau untuk orang Indonesia mungkin lebih terorganisir dengan baik ya. Meskipun nanti ada masalah di lapangan, tentunya dengan kekompakan dari grup atau jamaah tersebut mencari solusi bersama, insya Allah kalau ada masalah apapun itu selalu ada solusinya. Ya. Mungkin seperti itu Pak. Setiap tahun tentu ada positif dan negatifnya Pak ya dalam melaksanakan ibadah haji, baik dari pemerintah Saudi dan juga dari pemerintah Indonesia itu sudah merupakan alami saja Pak. Nah, nasihat Pak Ulil untuk para jemaah haji kita yang akan datang sehingga mereka itu sejak dini sudah harus mulai membenah diri Pak, apa saja Pak? Yang pertama tentu kekuatan fisik ya Pak ya. Betul. Karena ibadah haji itu berbeda dengan umrah. Kalau umrah mungkin hanya tawaf, kemudian syai, lalu tahallul dan selesai. Ibadah haji itu berhari-hari, apalagi yang datang dari Indonesia itu mungkin makan waktu lebih dari 20 hari.
Nah, selama 20 hari itu tubuh kita beradaptasi dengan cuaca gurun yang mungkin berbeda dengan tanah asal kita. Untuk itu kita perlu menjaga kesehatan. Bagaimana caranya dengan memakan makanan yang bergizi seimbang dan melakukan olahraga secara rutin, apalagi menjelang kita pergi. Jadi ketika nanti kita berjalan kaki berkilo-kilometer atau antri menunggu kereta atau transportasi, itu tidak membuat tubuh kita jadi kelelahan atau terkejut gitu. Begitu juga dengan yang lainnya seperti kemampuan kita untuk menjaga ibadah kita, karena itu yang paling sulit ya Pak ya. Ya. Maksudnya konsistensi dalam menjaga ibadah itu yang mungkin perlu kita tingkatkan agar nanti ketika sampai di sini kita justru tidak sibuk dengan hal-hal yang di luar dari ibadah haji kayak beli oleh-oleh yang mungkin terlalu banyak atau mungkin sibuk jalan-jalan, foto-foto sana sini. Yang paling penting di sini kan sebenarnya ibadahnya. Jadi kebiasaan selfie itu foto-foto kenangan mungkin boleh ya Pak ya. Iya. Jadi nanti takutnya kita sibuk dengan hal yang sebenarnya mungkin hanya sekedar tidak ada artinya apa lah. itu? Iya. Ya gitu dibanding dengan tujuan kita datang ke sini. Alhamdulillah. Para pendengar yang kami hormati, itu tadi pengalaman sedikit dibagikan ke kita. Sebenarnya Pak Ulil ini masih banyak sekali pengalaman beliau, baik yang terkait dengan haji dan tentu saja yang terkait dengan kota Mekah. Sebab beliau kalau tidak salah saya, informasi yang saya terima selalu tiap 2 minggu atau sebulan paling lambat selalu melakukan ibadah umrah. Yang semoga dengan penjabaran beliau kita akan mendapat masukan dan untuk para jemaah haji kita yang ada di sini dan yang akan datang agar menjadi pegangan mereka sehingga dalam menjalankan ibadah mereka tetap sehat walafiat, bugar dan insya Allah mendapat haji yang mabrur. Terima kasih. Terima kasih Pak Ulil atas keikutsertaannya bersama kami Radio Saudi Internasional siaran bahasa Indonesia dalam acara khusus Studio Haji dalam rangka menyambut saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji rukun Islam yang kelima. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.